Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Wasekjen PBNU Mas Duki Baidlawi. Pak Mas Duki, ini kita bicara lagi mengenai bagaimana fenomena saat ini ya, intoleransi masih dalam level yang mengkhawatirkan, tadi Anda sudah katakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai PBNU sendiri, ini kan komitmennya untuk memerangi tindakan-tindakan intoleran, kemudian radikalisme ini kan cukup konsisten begitu, dan juga menggunakan dakwah yang sifatnya cultural begitu. Nah, apakah itu masih efektif sekarang, terlepas dari medianya ada digital sekarang dan juga dakwah langsung, apakah masih cukup efektif cara itu? Ya, sebenarnya Mas, sekarang itu boleh dikata kalau hanya PBNU saja ya, NU saja yang melakukan, sementara yang lain enggak, saya kira itu justru harus kita pertanyakan. Dan negara seperti apa mesti dia harus berbuat supaya yang lain juga mesti berbuat yang sama. Saya kira seperti itu. Artinya kerjasama antara ormas-ormas, saya kira juga sama NU dan Muhammadiyah misalnya, ataupun yang lain-lain tadi itu juga harus bekerja sama. Jadi jangan sendiri-sendirilah. Kalau itu hanya sendiri dikerjakan oleh PBNU seperti ini, yang lain seperti apa, itu saya kira dalam ambang batas yang cukup berbahaya, saya kira kalau kita menghadapi sendiri-sendiri. Satu. Yang kedua, sebenarnya kalaupun kita menghadapinya bersama-sama, tetapi kalau kita cara menghadapinya tidak menggunakan basis informasi digital, itu juga kita akan kalah ke depan. Kita akan terdisrupsi istilahnya. Karena semuanya, saya kira kalau kita berbicara masa depan bangsa ini kan, tadi sudah kita katakan dari 270 juta penduduk itu, masa depan itu kan ada di kalangan milenial dan kalangan generasi Z yang jumlahnya sudah mencapai 170 orang, 170 juta. Dan mereka itu adalah generasi digital, native. Jadi kalau itu tidak kita segera melakukan transformasi model dakwah yang toleran di media sosial, saya kira justru disitulah saya kira ya tamatlah riwayat kita secara berlahan-lahan, tapi pasti toleransi yang berbasis pada kekuatan-kekuatan kultural pada ormas-ormas itu akan tamat riwayat, Mas. Tentu saja kita tidak berbicara sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya, tapi secara berlahan tapi pasti itu kita akan selesai. Jadi ini tinggal tergantung seperti apa kita menghadapi secara bersama-sama. Menarik kalau membahas bagaimana sinergitas antara organisasi keagamaan yang cukup besar, katakanlah ada PBNU, kemudian Muhammadiyah. Ini sinerginya saat ini seperti apa? Terutama dalam isu-isu politik ini kan sangat sensitif sekali, apalagi kalau kita mengingat pada Pilkada DKI Jakarta, Pilpres ini kan polarisasi terbentuk cukup besar ya Pak Mas Duki. Kedepannya seperti apa sinergitasnya agar agenda-agenda politik, ditambah saat ini kita sedang pandemi, begitu kan rawan sekali disusupi agenda-agenda yang menginginkan intoleransi terus eksis di Indonesia. Kalau secara strategis kan kita sebenarnya agenda-agenda itu sudah mempunyai kesamaan pemahaman kita. Dan selama ini juga kita sudah sering berkolaborasi lah dalam konteks-konteks yang titik-titik strategis. Tapi kalau dalam konteks yang taktis, apalagi masuk ke wilayah politik praktis, ya kan memang ormas seperti Muhammadiyah dan NU kan tidak terlibat secara politik praktis. Tetapi dampaknya kan juga dirasakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau ormas-ormas yang lain seperti Persis dan yang lain-lain. Karena kader-kadernya biasanya ketika masuk ke wilayah politik itu masuk kepada partai-partai politik yang berbeda-beda, dan ketika masuk ke wilayah partai politik yang berbeda-beda ya kita tahu juga ya partai-partai itu seperti apa, masing-masing mempunyai wajah dalam konteks bagaimana perspektifnya ya untuk tidak menggunakan baju populisme politik agama sebagai gerakan politik praktis misalnya. Itu kita bisa kita lihat masing-masing partai politik saya kira belum selesai semua dalam soal itu. Artinya kalau kita bicara tataran politik praktis, maka ada kecenderungan partai politik itu akan menggunakan segala cara
termasuk populisme berbaju agama untuk digunakan, dan ini berbahayanya di situ. Jadi tidak nyambung ya apa yang menjadi basis kekuatan keormasan dengan basis kekuatan politik praktis dalam hal ini partai politik ketika masuk ke wilayah tataran-tataran pemenangan politik. Karena ada kecenderungan seluruh seluruh isu akan digunakan. Jangankan di Indonesia seperti yang saya sering katakan, jangankan seperti Indonesia yang substansi demokrasinya itu ya belum matang benar. Negara seperti Amerika Serikat saja yang ya prosedural politik demokrasinya sudah matang, lalu kemudian substansial demokrasi politiknya juga sudah matang, tapi kemudian menjadi mentah lagi substansi politiknya ketika di zaman Trump kan. Dan ada pementahan kembali secara substansi politik. Lah di kita ini yang penting untuk kita bangun kesadaran bersama bagaimana sebenarnya kita membangun trust politik di kalangan warga, dan itu dilakukan oleh partai politik yang sebenarnya basis dasarnya itu adalah bagaimana kita menghindari politik berbaju populisme agama. Nah, tetapi kita justru membangun dasar bahwa politik itu sebenarnya akan lebih bagus berorientasi pada program kesejahteraan masyarakat. Siapa yang paling bisa membuat satu konsepsi mengenai konsepsi kesejahteraan, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menghilangkan kesenjangan dan seterusnya. Dan itu tidak ada sama sekali dalam konteks memakai agama sebagai metode politik. Karena yang dikhawatirkan juga ketika nanti isunya semakin liar, apalagi ketika ada kontestasi politik, ini kan PBNU sendiri kan ini kan organisasi yang sangat besar, anggotanya pun sangat banyak, begitu kan? Kita tidak bisa berharap semuanya bisa dalam satu spektrum pemikiran yang sama. Ada saja yang mungkin ya kalau kita melihat kasus yang baru-baru ini terjadi, saya tidak usah sebut nama, itu kan dia merepresentasikan sebagai anggota NU begitu. Nah ini bagaimana menangkis hal-hal itu sehingga tidak mengkambing hitamkan NU begitu, bahwa ini memang pemikiran di luar organisasi agama tersebut. Itu akan selalu terjadi seperti itu, Mas. Artinya ada sejumlah orang kasuistis begitu yang akhirnya ya dia menyalahi terhadap mainstream sebagai sebuah konsepsi dasar yang menjadi batang tubuh pemahaman Nahdlatul Ulama. Misalnya kita semuanya tahu bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai pemahaman konsepsi kenegaraan, kebangsaan, dan konsep toleransinya seperti apa, paham demokrasinya seperti apa, tapi juga akan ada dua orang yang kemudian menyempal dari garis utama. Itu biasa, dan itu tidak hanya terjadi khas di Nahdlatul Ulama, tapi juga terjadi di yang lain, bahkan juga di agama-agama yang lain akan selalu muncul seperti itu. Satu, yang kedua juga akan selalu muncul tuduhan. Bagi orang yang tidak suka terhadap NU, maka itu akan digeneralisasi bahwa itulah NU. Itu biasa itu seperti itu. Kita ya harus dengan lega hati berlapang dada untuk menerima dengan jiwa besar untuk seperti itu, dan itulah tantangan kita. Tapi yang paling serius menurut saya, Mas, memang selama kita ya hubungan antara ormas besar yang menjadi landasan pemahaman kemasyarakatan di satu pihak, kita sudah membangun dengan benar bagaimana toleransi mesti kita bangun, lalu berhadapan dengan partai politik yang cenderung pragmatis, lalu menggunakan bahasa politik agama sebagai sebuah baju untuk memenangkan pertarungan, maka akhirnya ini kita selalu saja secara periodik seperti ada orang pesta lalu yang kita bagian cuci piring. Nah, itu akan berlangsung terus-menerus seperti itu. Lah kapan? Itu tidak hanya yang satu pesta, yang satu cuci piring, kan bukan seperti itu kondisinya. Kita mesti bekerja sama-sama. Kita bisa menikmati pesta bersama-sama, tapi juga ya kalau misalnya ada piring yang kotor kita cuci bersama-sama, kan seperti itu mestinya. Nah, inilah yang mesti kita hadapi bersama-sama. Sementara di sisi yang lain, kalau kita bicara seperti itu, ada pesta, ada cuci piring di satu pihak, tapi yang lain terus menyerang, terus menggerogoti terhadap konsepsi-konsepsi pemahaman yang sudah
kita bangun dan kokoh secara bersama-sama mulai ketika awal bangsa ini berdiri sampai sekarang. Kita terus-menerus konsisten seperti itu, tapi ada ikhtiar-ikhtiar yang terus merusak. Ini yang berbahaya dari kita. Dan kita lengah karena ada semacam siklus politik 5 tahunan yang terus bergerak dan kita melupakan tantangan-tantangan yang besar ke depan. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin ini terakhir, Pak Mas Duki. Kita tadi bicara mengenai intoleransi dalam kasus Islam, begitu ya, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Ini mungkin sensitif, tapi saya harus tanyakan ke Pak Mas Duki. Bagaimana rangkaian dari sikap intoleran ini? Kita masih bicara Islam yang intoleran, tetapi juga mungkin ada agama lain yang tidak toleran terhadap Islam. Bagaimana menyeimbangkan ini agar yang mayoritas dan minoritas tidak tidak ada sikap saling intoleran begitu, Pak Mas Duki? Ya, kalau dalam bahasa yang lebih kuno ya, dulu di zaman Orde Baru itu kan ada istilah diktator mayoritas dan tirani minoritas kan seperti itu. Yeah. Nah, sebenarnya di dalam Islam pun, taruhlah orang yang berfaham seperti Nahdlatul Ulama kan mayoritas. Nah, tetapi kan Nahdlatul Ulama ya sebagai sebuah paham besar, NU, Al-Wasuliyah, Persis sebagai sebuah paham besar Ahli Sunnah wal Jamaah yang toleran, itu dia tidak mampu ternyata menjadi semacam diktator mayoritas. Tapi justru yang terjadi banyak sekarang akhir-akhir ini justru tirani minoritas. Jadi konsep pemahaman Islam kecil dia, tapi dia kuasai teknologi di media sosial, dan itulah sekarang yang jadi tirani. Nah, inilah tantangan kita. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya tingkat pemahaman orang-orang ormas seperti NU, Muhammadiyah dan yang lain dalam konteks dakwah di media sosial seperti apa kemampuannya. Ini tertinggal kita. Nah, dalam era yang sering kita sebut post-truth itu, ya, inilah kelompok kecil inilah yang justru menjadi biang keladi dari kerusakan konsep pemahaman tentang toleransi di Indonesia sebenarnya, seperti itu. Oke, berarti kita nantikan nanti ke depannya ada NU 4.0 ya, Pak Mas Duki. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Mas Duki. NU, tapi juga ada Muhammadiyah dan yang lain-lain. Punya kesempatan bersama untuk memasukkan wilayah dakwahnya ke media sosial dengan bagus. Kita juga punya harapan yang sama. Terima kasih Pak Mas Duki atas informasinya dan waktunya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.